Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Lukman Bayaki. Di sini saya akan menjelaskan materi pemikiran Ibnu Rushd tentang menyelaraskan agama dan filsafat. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang biografi Ibnu Rushd. Nama lengkap Ibnu Rushd adalah Abu Al-Walid Muhammad Ibnu Ahmad Ibnu Muhammad Ibnu Ahmad Ibnu Ahmad Ibnu Rushd. Ia dilahirkan di Cordova, Andalusia pada tahun 510 Hijriah atau 1126 Masehi, sekitar 15 tahun setelah wafatnya Imam Al-Ghazali. Tetapi ia lebih populer dengan sebutan Ibnu Rushd. Ia lahir dan besar di lingkungan keluarga yang mempunyai tradisi intelektual yang bagus. Keturunannya berasal dari keluarga yang terhormat, yang terkenal sebagai tokoh keilmuan. Kakek dan ayahnya merupakan mantan hakim di Andalusia, dan ia sendiri pada tahun 1169 diangkat menjadi hakim di Sevilla. Dan pada tahun 1171 di Cordova, ia ditunjuk untuk kedua kalinya sebagai hakim di Sevilla. Bahkan suatu hal yang sangat mengagumkan menurut Ahmad Fuad Al-Ahwani dalam Sirajuddin Zar, bahwa hampir seluruh hidupnya Ibnu Rushd belajar dan membaca. Diriwayatkan oleh Ibnu Abbar bahwa sejak beranjak dewasa Ibnu Rushd tidak pernah meninggalkan belajar, meneliti dan membaca, kecuali 2 hari, yaitu pada malam ayahnya meninggal dan malam perkawinannya. Selain ilmu agama, ia juga mempelajari tentang matematika, fisika, astronomi, filsafat, dan ilmu pengobatan. Pengetahuan filsafat dipelajarinya dari Ibnu Tufail, sedangkan ilmu kedokteran ia pelajari dari Abu Marwan Ibnu Jarbun. Ia juga sangat mahir dalam bidang fikih dan menjadi satu-satunya pakar dalam soal kifayah pada zamannya. Karya-karya Ibnu Rushd yang masih ditemukan sampai saat ini diantaranya adalah yang pertama, yaitu Bidayah Al-Mujtahid wa Nihayah Al-Mustasqid, yang berisikan tentang uraian-uraian di bidang fikih. Yang kedua yaitu Al-Kashfu an Manhaj Al-Abdillah fi Aqaid Al-Millah, yang berisikan tentang uraian-uraian di bidang kalam. Dan yang ketiga yaitu Fas Al-Makal fi ma bain al-hikmah al-syariah min al-tishal, yang berisikan tentang uraian hubungan antara agama dan filsafat. Selanjutnya yaitu pemikiran Ibnu Rushd tentang menyelaraskan agama dan filsafat. Ibnu Rushd mengatakan bahwa agama dan filsafat sesungguhnya tidak bertentangan dan tidak perlu dipertentangkan. Dan pembelaannya terhadap filsafat tidak dimaksudkan untuk menjauhkan masyarakat dari agama, melainkan memiliki tujuan untuk mensinkronkan atau mensinergikan keduanya. Sebab terjadinya kesan bahwa agama bertentangan dengan filsafat disebabkan oleh karena adanya salah paham antara agama dan filsafat itu sendiri. Dalam hal ini Ibnu Rushd pernah mengatakan bahwa Al-Ghazali telah salah dalam memahami syariat agama, begitu juga dalam memahami filsafat dan agama. Keduanya ibarat saudara sepersusuan. Keduanya sama-sama ingin mencari sebuah kebenaran, hanya perbedaannya terletak pada masalah metodologi yang dipergunakan. Secara garis besar, ada 3 faktor yang melatar belakangi munculnya gagasan tersebut. Yang pertama yaitu faktor sosiologis. Di Andalusia, masyarakat cenderung mempunyai pandangan, bahkan hampir menjadi ideologi, bahwa kebenaran adalah yang disuarakan oleh para
fuqaha, dan yang menyalahi pandangan itu dianggap menyalahi syariat. Yang kedua yaitu kondisi objektif. Masyarakat Muslim Andalusia saat itu mengandaikan adanya titik temu antara agama dan filsafat, sebab konflik dan ketegangan antara kaum fuqaha dengan filosof sudah begitu parah, bahkan sudah sampai tingkat saling mengkafirkan. Yang ketiga yaitu faktor ideologis. Ibnu Rushd sangat gandrung dan menyukai kepada pemikiran Aristoteles. Terbukti beliau begitu besar perhatiannya untuk memberikan ulasan atau komentar terhadap kitab-kitab Aristoteles, dan beliau begitu tinggi memberikan penilaian terhadap Aristoteles. Seakan-akan Aristoteles merupakan sosok manusia yang telah mencapai kesempurnaan akalnya dan pendapatnya maksum dari kesalahan. Bagi Ibnu Rushd, titik temu agama adalah sebuah keniscayaan. Ada asumsi dasar yang menjadi landasan filosof bagi Ibnu Rushd dalam rangka menyelaraskan agama dan filsafat. Ada 3 asumsi, yaitu yang pertama, agama mengandaikan dan mendorong untuk berfilsafat. Pandangan tersebut senada dengan yang dinyatakan Muhammad Yusuf Musa bahwa karakter Al-Quran mengajak untuk berfilsafat. Terbukti banyaknya ayat yang menganjurkan untuk melakukan tadabbur, perenungan, pemikiran tentang alam, manusia, dan juga Tuhan. Yang kedua yaitu asumsi anak asyara fi zahirun wa batinun, yaitu bahwa syariat itu terdiri dari 2 dimensi, yaitu lahir dan batin. Dimensi lahir itu untuk konsumsi para fuqaha, dan sedang dimensi batin itu untuk konsumsi para filosof. Yang terakhir yaitu suatu keharusan untuk kebaikan bagi syariat dan filsafat. Adapun pendekatan yang dipergunakan oleh Ibnu Rushd melalui 2 cara, yaitu pendekatan rasional dari sudut akal dan syar'i dari sudut agama. Untuk pendekatan yang pertama yaitu Ibnu Rushd bahwa filsafat adalah mempelajari segala yang wujud, yang ada, dan merenungkan sebagai suatu bukti tentang adanya pencipta. Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa segala yang ada ini sebagai suatu ciptaan menunjukkan adanya penciptanya. Dan untuk mengetahui pencipta tersebut, mesti mengetahui ciptaan atau sunatullahnya. Justru itulah menurutnya semakin sempurna pengetahuan terhadap ciptaannya, niscaya semakin sempurna pula pengetahuan tentang sang pencipta. Secara epistemologis, metode yang ditempuh oleh Ibnu Rushd ini dalam rangka mempertemukan agama dan filsafat adalah dengan cara menggunakan metode qiyas dan takwil. Menurut Ibnu Rushd bahwa antara filsafat dan agama tidaklah bertentangan, karena kebenaran tidaklah berlawanan. Menurut Ibnu Rushd bahwa antara filsafat dan agama tidaklah bertentangan, karena kebenaran tidaklah berlawanan dengan kebenaran yang lain, melainkan saling memperkuat. Dengan kata lain, filsafat adalah saudara kembar agama. Antara keduanya bagaikan sahabat yang hakikatnya saling mencintai dalam mencari hakikat kebenaran. Jadi kesimpulannya bisa saya simpulkan bahwa Ibnu Rushd berpandangan bahwa agama dan filsafat sesungguhnya tidak bertentangan dan tidak perlu dipertentangkan, dan pembelaannya terhadap filsafat tidak dimaksudkan untuk menjauhkan masyarakat dari agama, melainkan ia bertujuan untuk mensinkronasikan keduanya, sebab terjadinya kesan bahwa agama bertentangan dengan filsafat itu disebabkan oleh karena adanya salah paham antara agama dan filsafat itu sendiri. Sekian penjelasan dari saya. Bila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.